Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Sari dari Prodi PIAUD. Saya akan mempresentasikan materi mengenai persepsi dan kesadaran, mata kuliah Psikologi Umum, dosen pengampu Bapak Ahmad Zamroni MPD. Baik teman-teman, sebelum kita membahas mengenai proses persepsi, kita harus memahami dulu ya teman-teman, apa itu persepsi dan kesadaran. Persepsi adalah proses pemberian makna pada stimulus indrawi yang diterima oleh seseorang. Persepsi juga dapat diartikan sebagai tanggapan atau reaksi seseorang terhadap suatu objek, peristiwa, atau hubungan. Jadi persepsi itu setiap orang berbeda-beda ya teman-teman. Ada yang mengacu ke negatif ataupun positif. Dan pengertian kesadaran adalah keadaan mental yang dimiliki seseorang terhadap pikiran, perasaan, ingatan, sensasi, dan lingkungannya. Kesadaran sendiri itu bersifat subjektif ya teman-teman. Oke, kita masuk ke slide proses persepsi manusia ya teman-teman. Pengertian dari proses persepsi manusia adalah proses di mana manusia menerima, memilih, dan menafsirkan rangsangan dari lingkungan melalui panca indera. Adapun tahapan proses persepsi manusia, yang pertama itu stimulasi. Stimulasi itu adalah wadah untuk menerima rangsangan yang berbeda. Misalnya nih, mata akan siap untuk memahami rangsangan visual setelah rangsangan terdeteksi informasi tentang rangsangan tersebut yang akan dikirim ke otak untuk diproses. Kemudian yang kedua ada seleksi, yang ketiga pengelompokan, yang keempat interpretasi dan evaluasi, yang kelima penyimpanan, yang keenam pemanggilan kembali. Oke, kalau yang slide sebelumnya mengenai tahapan persepsi manusia, slide yang tampilan sekarang ini mengenai beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi manusia. Itu ada 5 ya teman-teman. Yang pertama modalitas, yang kedua dimensi ruang, yang ketiga dimensi waktu seperti cepat, lambat, tua, muda, dan lain-lain. Yang keempat struktur konteks, kemudian yang kelima prakonsepsi. Jadi selain faktor-faktor proses persepsi di slide sebelumnya, ini ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang. Di antaranya apa saja? Yang pertama ada perasaan, sikap. Sikap itu bagaimana respon dari manusia setelah memperoleh informasi. Kemudian ada karakteristik individu, prasangka, keinginan atau harapan, kemudian perhatian, proses belajar, keadaan fisik, gangguan jiwa, nilai, dan kebutuhan. Oke, kalau dari slide yang pertama kita sudah jelaskan apa itu mengenai persepsi. Ini ada contoh persepsi teman-teman. Contoh persepsi objek. Objek yang ini adalah objek kulit pisang yang sedang tergeletak di lantai. Ini ada 2 orang. Orang yang pertama mengamatinya hanya menyepelekan atau sekedar melihat saja kalau itu sampah. Untuk orang yang kedua menyadari apa itu bahaya, jadi orang kedua memutuskan untuk membuangnya. Adapun contoh yang persepsi sosial teman-teman, contohnya itu seperti orang barat, kalau pas Idul Fitri jarang meminta maaf atau bersalaman, tapi kalau orang Indonesia itu adalah sudah menjadi budaya ya teman-teman. Oke, untuk yang selanjutnya ada jenis-jenis persepsi. Ada 5 ya teman-teman. Yang pertama persepsi visual, berasal dari penglihatan atau mata kita. Yang kedua persepsi auditori, berasal dari pendengaran atau telinga kita. Yang ketiga persepsi perabaan, berasal dari perabaan yaitu kulit. Yang keempat persepsi penciuman atau hidung,
Yang terakhir, yang kelima, prosesi pengecapan atau lidah bisa mengecap asam, manis, pahit, seperti itu. Jadi yang selain di depan tadi mengenai pengertian kesadaran, ini ada 3 poin kesadaran saat tidur, saat mimpi, dan hipnosis. Yang pertama kami jelaskan dulu mengenai kesadaran tidur. Kesadaran tidur itu merupakan kondisi kesadaran yang berubah. Jadi walaupun kita tidur masih merasakan kesadaran seperti kita bermimpi, dan juga bisa gangguan tidur. Jadi tidur itu terbagi dari 2 fase ya teman-teman. Yang pertama fase non rapid eye movement atau NREM, yang kedua rapid eye movement REM. Untuk materi yang selanjutnya itu mimpi teman-teman. Siapa sih yang nggak pernah atau belum pernah mimpi? Mungkin semua manusia sudah pernah merasakan apa itu bermimpi ya teman-teman. Apa itu mimpi buruk atau untuk apa itu mimpi baik, begitu. Kemudian ada istilah lucid dream. Apa sih itu? Fenomena mimpi di mana seseorang sadar bahwa dirinya bermimpi. Lucid dream tidak bakal terjadi atau teman-teman jika kualitas tidur seseorang itu mencukupi atau berkualitas. Untuk kesadaran yang ketiga itu ada hipnosis. Hipnosis sendiri adalah kondisi ketika seseorang berada dalam keadaan relaksasi mendalam dan perhatian yang terfokus. Jadi seseorang itu tetap sadar dengan mengikuti sugesti yang diberikan oleh hipnoterapi, seperti itu. Jadi yang di hipnosis itu masih tetap sadar, bisa mengutarakan apa isi hati walaupun dia diberikan ketenangan atau bisa mengutarakan dalam keadaan tidur. Mungkin cukup sekian dari saya mengenai materi persepsi dan kesadaran. Kurang lebihnya mohon maaf karena kekurangan dari materi kami cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.